Lokasi terumbu karang ini merupakan terumbu karang sejati, di mana terdapat banyak karang-karang yang sudah mati, kemudian karang-karang baru tumbuh di atas karang mati tersebut. Hal ini dapat terjadi lebih dari 50 tahun. Ini merupakan contoh segerombolan ikan karang yang berenang bersama untuk mencari perlindungan dan makanan. Dalam gerombolan ini terdapat campuran beberapa spesies ikan, dan spesies lain akan bergabung dalam kelompok ini jika mereka mau. Pada video ini terlihat terumbu karang yang sehat dari sisi samping dan bawah, dan juga terlihat sekawanan ikan sekop. Beginilah keadaan terumbu karang sekarang. Terdapat tambalan pada karang yang bertahan hidup. Terlihat beberapa karang baru tumbuh. Namun, sebagian besar keadaan terumbu karang seperti tergambar dalam video ini. Video ini menampilkan kondisi terumbu karang yang sehat berlokasi di belakang Pulau Tuan pada tahun 2009. Karang-karang di sini mengalami pemutihan pada tahun 2010 dan tidak pernah terrecovery kembali. Sejak tahun 2010, tidak terlihat adanya karang baru yang tumbuh di daerah ini. Secara perlahan, karang tersebut mati, kemudian hancur seiring bertambahnya waktu. Area ini berada di sebelah Pulau Tuan yang paling banyak dijumpai karang meja dan karang-karang di atas karang batu. Video ini menampilkan berbagai jenis ikan yang mungkin berada di daerah ini. Sangat besar kemungkinan kawanan ikan lain dan ikan pari atau ikan pelagis lain akan melewati daerah ini. Pemandangan karang yang indah terlihat di daerah ini. Dalam video ini terlihat pemandangan terumbu karang dan gerombolan ikan yang begitu indah. Video ini diambil pada tahun 2021. Berada di sisi kanan Pulau Tuan. Terdapat banyak jenis karang dan spesies ikan di daerah ini. Beginilah kondisi terumbu karang di daerah tersebut saat ini.
tahun 2016, angin kencang dan ombak besar menghancurkan karang-karang yang berdekatan dengan Pulau Tuan. Karang tabular besar tercabut dari terumbu karang dan hancur. Hal ini terjadi pada sisi kiri dan sisi kanan Pulau Tuan. Kejadian ini merupakan permulaan dari degradasi terumbu karang di sekitar Pulau Tuan. Dalam video ini terlihat beberapa karang di sekitar Pulau Tuan mengalami pemutihan. Pada akhirnya, sebagian besar karang ini mati. Menunjukkan adanya tanda pemutihan pada sebuah karang masif yang sangat besar. Karang-karang ini merupakan salah satu karang yang kuat dan tumbuh sangat lama, hampir 1 cm per tahun. Ini menunjukkan bahwa karang masif ini mungkin berumur lebih dari 100 tahun. Beberapa karang dapat tumbuh hingga 10 cm per tahun, namun tidak bertahan selama karang yang tumbuhnya perlahan. Karang dangkal di sekitar Pulau Tuan sering ditutupi lumut pada musim angin timur karena adanya perubahan kualitas air akibat pencemaran bahan kimia dari sawah dan tambak udang yang mengalir ke laut selama musim hujan. Ikan karang herbivora pemakan lumut sangat sedikit jumlahnya di daerah ini, sehingga efek lumut pada karang mungkin akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Jaring nelayan, tali pancing, tali tambang, dan sampah plastik dapat merusak terumbu karang dan membahayakan hewan laut jika terperangkap dalam jaring. Monitoring dan pembersihan terhadap sampah laut dari terumbu karang akan terus dilakukan. Ancaman paling besar pada terumbu karang adalah Crown of Thorns atau dikenal dengan singkatan COT. Meskipun merupakan bagian dari ekosistem, COT mulai terlihat pada tahun 2017 dan berlanjut hingga mencapai jumlah ratusan setiap tahun pada beberapa lokasi terumbu karang yang berbeda, namun paling banyak ditemukan di samping Pulau Tuan. Hewan-hewan ini dapat memakan 10 meter kuadrat karang dalam setahun. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021, Yalal dengan bantuan dari ODC dan pemuda lokal telah menyingkirkan lebih dari total 3.700 COT. Tidak ada predator COT di daerah ini. Jenis siput laut yang dikenal dengan nama Giant Triton adalah pemakan COT, namun tidak ditemukan di daerah ini. Karang yang dimakan oleh COT. Awalnya karang berwarna hijau, berubah kuning, dan akhirnya menjadi putih. Ini merupakan tanda-tanda bahwa adanya COT di lokasi ini dan bersembunyi di bawah karang. Tepat setelah COT dapat dikontrol, ancaman besar lain muncul,
yaitu bulu babi. Ada ratusan lebih bulu babi di sebagian besar daerah terumbu karang, baik daerah karang mati maupun karang yang masih hidup. Meskipun bulu babi tidak sefatal COT, namun jumlahnya yang berlimpah akan menjadi ancaman langsung dan seiring waktu akan menyebabkan kematian pada karang hidup. Bulu babi berada di bawah, di dalam, dan di atas karang, serta berkompetisi dengan karang untuk mendapatkan makanan. Bulu babi juga bergesekan dengan karang, sehingga memperlambat pertumbuhan dan menghancurkan karang keras. Sama halnya seperti COT, bulu babi merupakan hewan laut yang penting, namun jumlahnya yang berlebihan akan menjadi ancaman bagi terumbu karang. Menampilkan Odyssey yang sedang memusnahkan COT dengan menyuntikkan cuka. Seperti terlihat, tangan mereka sangat dekat dengan duri beracun COT. Kami berharap dapat mengembangkan alat yang aman bagi para penyelam. Setelah disuntikkan cuka, COT mulai bergerak dan terjatuh dari karang, kemudian mati. Ikan-ikan karang kemudian akan datang memakan bagian dalam tubuh dari COT. Sementara cuka tidak memiliki efek negatif pada karang. Dengan adanya support dari PLN, kami akan melaksanakan monitoring di seluruh lokasi terumbu karang. Dan hanya ada sekitar 5 atau 6 COT di lokasi terumbu karang yang akan langsung dimusnahkan saat terlihat. Kita harus ingat bahwa musim bertelur COT terjadi pada bulan Desember hingga April, sehingga saat ini kita tidak dapat berpuas diri dan berpikir bahwa wabah ini sudah berakhir. Dengan adanya support dari PLN, Dalal telah memulai proses untuk menghancurkan bulu babi yang berfokus pada 2 area yang masih memiliki banyak karang hidup. Video ini menunjukkan ketika pertama kali ODC mencoba menggunakan alat yang disediakan oleh Yalal. Ini merupakan trial and error karena belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Pada rekaman ini terlihat ikan-ikan karang memakan bagian dalam tubuh dari bulu babi yang sudah mati. Ikan karang memakan bulu babi. Dengan adanya masukan dari ODC,
Jalal menyediakan alat baru dan mendorong penyelam bekerja sebagai satu tim sehingga dapat menghilangkan lebih banyak bulu babi. Alat baru ini dapat digunakan untuk mengeluarkan bulu babi dari tempat yang sulit terjangkau, dan alat lain digunakan untuk menghancurkannya. Beginilah keadaan terumbu karang setelah dibersihkan dari bulu babi. Ikan-ikan karang datang untuk memakan bagian dalam dari bulu babi yang sudah mati. Dalam video ini terlihat sekelompok kecil ikan kaisar, yaitu ikan yang berwarna transparan dengan bercak hitam. Ikan ini diprediksikan telah pergi dari karang, akan tetapi ternyata ikan ini hanya berpindah lokasi. Mahasiswa audisi bekerja sebagai satu tim untuk melakukan penghancuran terhadap bulu babi di terumbu karang. Proses penghancuran sedang dilakukan. Proses penghancuran sudah selesai dilakukan dan terumbu karang berada dalam keadaan bersih. Ikan-ikan yang datang untuk memakan bulu babi yang sudah mati. Seekor burung yang besar lewat menghampiri para penyelam.